Miris juga sih ya. Satu makanan dibagi untuk berempat. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem kan ya? Dan bagi kalian semua yang punya problem, keep fight ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas tentang girl group. Yang mana girl group ini dipaksa oleh agensinya untuk buka-bukaan. Dan bahkan nih guys, dikarenakan hal itu ada loh guys, satu membernya itu sampai trauma minum susu. Kalian pasti penasaran banget cerita selengkapnya seperti apa? Tahan dulu, santai dulu, sabar guys, kalem dulu ya. Sebelum kita lanjut untuk membahas, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lainnya guys. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, untuk kali ini kita akan ngebahas tentang girl group, namanya adalah Stellar. Siapa itu Stellar? Stellar memulai debutnya pada tanggal 28 Agustus 2011 di bawah agensi The Entertainment Pascal. Pada 25 Februari 2018, diumumkan bahwa grup tersebut telah dibubarkan guys. Untuk membernya sendiri itu ada 4. Yang pertama ada Minhee, lalu ada Hyoeun, lalu ada Soyoung, dan juga Yonghoon. Dan untuk mantan member dari Stellar itu ada Gayong, lalu ada Chonyul, setelah itu ada Isel, dan juga Joa. Stellar sendiri itu memulai debutnya dengan single yang bertajuk Rocket Girl. Dan ternyata guys, Rocket Girl ini tidak berhasil dan juga mereka pun melakukan perubahan line up sebelum merilis Yupo pada tahun berikutnya. Dan di sini Yupo itu berhasil sebaik Rocket Girl yang menyebabkan anggota Isel dan juga Joa itu meninggalkan grup. Dan mereka ini digantikan oleh Minhee dan juga Hyoeun. Untuk konsep awal dari Stellar, sebenarnya mereka itu nggak seksi guys, tapi konsepnya itu lebih kayak ke girl crush gitu loh guys, dan juga cute. Tahu nggak sih, mereka ini kayak percampuran gitu antara 2NE1 dan juga Twice. Udah paham? Dan pada tahun 2013, grup ini merilis single. Nama singlenya adalah Study. Dan Study ini menjadi lagu pertama mereka yang masuk tangga lagu di 100 teratas, menandai awal kenaikan popularitas dari Stellar. Namun guys, di tahun berikutnya mereka ini merilis single, judulnya adalah Marionette. Dan dari single Marionette dapat kita tahu bahwa di sini agensinya itu pengen ngelihat mereka ini berubah dengan drastis. Jadinya nih, tadi kan konsep Stellar itu kayak cute, girl crush gitu. Sekarang nggak gitu lagi guys. Konsepnya itu lebih kayak berani alias dewasa banget. Untuk musik video dari Marionette sendiri itu sangat-sangat dewasa banget. Dan bahkan diberikan rating 19+. Di YouTube juga ada kok, ada versi no cut-nya. Jadi versi no cut itu kayak menampilkan dance doang sih. Dance-nya juga sangat seksi gitu. Yang ngebuat dance-nya seksi adalah outfit. Jadi outfitnya itu dibuat kayak transparan gitu loh guys. Jadi kayak nunjukin sebelah dari pantat seperti itu. Jadi kayak parah banget sih menurut aku ya. Setelah merilis single dari Marionette, grup ini pun menerima kritik keras nih guys atas promosi yang dilakukan untuk hype Marionette-nya. Karena penggemar di sini diminta untuk menyukai gambar di Facebook untuk mengungkapkan bagian tubuh dari anggota grup. Sudah kelewatan banget sih, sampai kayak disuruh untuk nge-like halaman Facebook supaya dapat mengungkap bagian tubuh dari anggotanya. Kayak you know what, kalau udah bagian ke tubuh tuh sensitif banget guys. Kalau mata, hidung tuh masih ya boleh, tapi kalau udah bagian sini, oh no. Jadi meskipun ada kontroversi ya dengan Marionette, lagu tersebut katanya menjadi single terlaris mereka. Marionette pun memuncaki 35 di Gaon dan juga 34 di chart K-pop Hot 100 Billboard. Gayong sini menjelaskan alasan perubahan drastis dalam konsep mereka. Di sini Gayong mengatakan, ketika kami pertama kali debut, kami itu lebih dekat dengan konsep yang lucu. Ada hal-hal seperti alien, tapi itu adalah konsep yang cocok dengan rentan usia kami. Kami bisa mendapat banyak perhatian pada awalnya karena kami adalah grup yang diproduksi oleh Eric dan juga Shinhwa. Kami merilis sekitar 3 album, tapi hasilnya tidak bagus. Jadi perusahaan kami itu berada dalam situasi yang sulit. Eric akhirnya pergi, dan ada saat ketika itu hanya CEO dan juga manajer kami saja. Itu sulit. Kami bahkan tidak memiliki kebebasan finansial untuk dapat duduk di kafe. Kami akan sangat malu ketika fans selebriti lain melewati kami. Kami biasanya menyembunyikan wajah kami. Kasian banget ya Stellar ya guys. Dengan keadaan mereka yang seperti itu, susah lah istilahnya. Mereka itu bahkan tidak dapat duduk di kafe, dan mereka bakal kayak malu gitu loh guys melihat selebriti lain pakai fan yang bagus gitu. Jadi mereka kayak menyembunyikan wajahnya. Aku paham betul apa yang dirasakan oleh Stellar di sini. Nah, dikarenakan perubahan konsep mereka termasuk musik video yang sangat provokatif, Stellar akhirnya menjadi hit besar.
Tapi dengan biaya yang ditimbulkan, Gayong mengungkapkan bahwa agensi mereka telah menipu mereka untuk memfilmkan adegan provokatif. Dan di sini Gayong juga mengungkapkan bahwa tidak pernah sepenuhnya pihak agensi menyampaikan apa niat mereka kepada grup selama pembuatan film. Jadi kayak cuma sutradara dan juga agensi aja sih yang tahu waktu itu, sedangkan para membernya itu kayak nggak tahu gitu loh guys. Mereka tuh disuruh ngapain sih gitu loh. Apa sih tujuan dibuatnya scene ini? Nggak tahu sama sekali gitu. Pas keluar MP-nya barulah di sini mereka kayak shock dan juga terkejut. Dan kemudian Gayong di sini kembali menjelaskan ada satu adegan di mana ada member yang harus minum susu. Naskahnya berbunyi, merindukan kekasih masa lalumu, melempar dan juga membalikan badan di tempat tidur, bangun dan minum susu. Kami hanya berpikir bahwa mereka ini ingin dia itu minum susu untuk menggambarkan pemandangan pagi. Anggota tersebut meminum susu ya untuk adegan tersebut. Tetapi mereka tampaknya memberitahunya, tumpahkan susu itu sambil minum. Dia berpikir bahwa dia mengungkapkan untuk menunjukkan bahwa karakter tersebut itu kayak lemah dan juga tidak punya kekuatan. Tetapi kami terkejut ketika kami membaca komentar yang mengatakan, adegan ini dapat membuatmu membayangkan suatu tindakan tertentu. Anggota yang memfilmkan itu saat itu baru berusia 20 tahun dan dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa minum susu putih hingga sampai saat ini. Dia sangat terluka, tidak ada yang tahu itu atau tujuan dari adegan itu. Wih, jujur ya, aku juga sedih banget melihat hal ini gitu ya. Karena pas di bagian adegan susu itu kan parah banget gitu ya. Jadi kayak susunya jatuh gitu guys, jatuh ke belahan gitu. Parah banget sih itu menurutku. Kebayang gak sih dia pas nonton kayak shock banget pasti. Kalau aku jadi dia misalnya di posisi dia, of course aku akan shock banget. Anggota Stellar tidak menyetujui konsep seksi yang didorong oleh agensi mereka. Dan mereka mencoba untuk konsep lain. Nah, pada tahun 2016, mereka pun merilis single yang bertajuk Stick, yang mana konsepnya itu lebih kayak konsep pacar, dengan grup menjelaskan, kali ini kami ingin terlihat lebih seperti pacar daripada terlihat provokatif. Kami menggunakan riasan yang lebih cerah, agar lebih banyak penggemar yang merasa lebih dekat dengan kami. Sayangnya nih guys, semua konsep lain yang mereka upayakan menemui nasib yang sama adalah konsep mereka sebelumnya pada era marionette. Artinya, mereka ini tidak melakukan yang lebih baik dibandingkan di era tersebut. Gayong kemudian di sini mengatakan bahwa kami merilis lebih banyak album tentang marionette, tetapi orang-orang hanya mengingat kami untuk konsep seksi saja. Orang-orang berkata, mereka itu hanya keluar dengan konsep-konsep ini. Tapi sebenarnya kami itu melakukan lebih banyak promosi. Hanya saja mereka itu tidak sempat melihat highlightnya. Sulit karena mereka hanya menanggapi konsep seksi kami saja. Jadi kalau aku di posisi Stellar, of course sedih juga ya. Padahal mereka juga udah ngerilis album yang banyak, lagu yang banyak juga. Tapi yang dikenal orang cuma lagu dan juga musik video mereka yang sangat-sangat provokatif alias seksi banget. Dan akibatnya nih guys, agensi mereka di sini mempertahankan kendali atas citra mereka dan juga setiap kali anggota mencoba membela diri mereka sendiri, agensi mereka akan mengancam mereka dengan biaya penalti. Karena mereka masih sangat muda pada saat itu dan juga takut tidak dapat membayar sejumlah uang penaltinya, mereka akan melepaskan masalah tersebut. Selain itu, gadis-gadis itu hanya diberi satu makanan untuk dibagi di antara mereka berempat. Wow, miris juga sih ya. Satu makanan dibagi untuk berempat. Dan di sini Gayong berkata kembali, selama vibrato, tahu nggak lagu vibrato? Ya, lagu yang itu deh. Tapi jujur ya guys, untuk vibrato aku kurang suka. Kurang masuk gitu loh. Tapi kalau untuk yang marionette itu emang lagu favorit aku banget. Terlepas dari musik videonya yang emang wow banget, tapi aku emang suka lagunya karena lagunya itu bagus banget. Kita lanjut lagi melihat bagaimana pernyataan dari Gayong. Nah, selama vibrato ini mereka tiba-tiba menyuruh kami untuk menari dengan pakaian. Kami memberitahu mereka, kami tidak bisa menari dengan ini. Mereka menjawab, coba saja. Mengapa Anda mengatakan tidak? Bahkan sebelum mencobanya, kami memotret sekitar 5 foto dengannya dan kami memberitahu mereka, lihat, ini terlalu banyak. Mereka sepertinya setuju dan menyuruh kami berubah. Ketika kami melihat foto itu, kami memanggil mereka untuk berdebat. Mereka menepisnya dengan mengatakan, oh, kamu tidak tahu. Oke, maaf, kami tidak akan melakukannya lagi. Tapi, foto-fotonya sudah dirilis, jadi tidak ada yang bisa kami lakukan. Saya pikir mereka tahu bahwa semua anggota terlalu baik dan juga lembut. Buat yang bertanya, kenapa para anggota Stellar di sini marah? Kalau foto vibratonya dirilis, ya udah sih, lihat aja deh bagaimana foto-foto teaser dari vibrato. Foto-fotonya itu sangat hot banget sih. Jadi kayak
pakaiannya tuh udah kayak gimana gitu ya. Ini terbelah gitu. Celana yang kayak mini banget gitu loh guys. Parah banget celananya. Dan setelah konser ulang tahun spesial mereka yang Interstellar Time Travel Through the Years, dipastikan bahwa Gayong dan juga Jeonyeol akan meninggalkan grup karena mereka memilih untuk tidak memperbarui kontrak mereka dengan The Entertainment Pascal. Hanya beberapa hari setelah berita tentang kepergian keduanya diumumkan, terungkap bahwa anggota baru bernama Yonghyun akan menggantikan mereka. Anggota Yonghyun dan juga Soyoung terlihat dalam preview untuk Mix 9, tetapi akhirnya mereka ini gagal untuk mengikuti audisi tersebut. Dan pada awal tahun 2018, Minhee dan juga Hyoeun mengikuti rekan jejak satu grupnya, yaitu Gayong dan juga Jeonyeol, dan tidak memperbarui kontrak mereka bersama dengan agensi. Alhasil, grup tersebut akhirnya dibubarkan. Para anggota di sini tidak menyesali pembubaran grup, dengan Gayong menjelaskan bahwa tidak hanya anggota saja yang terluka oleh konsep tersebut, tetapi keluarga mereka juga terluka dengan hal itu. Lebih jelasnya, Gayong di sini mengatakan seperti ini guys. Orang tua kami juga sangat kesal. Jika seseorang bertanya kepada mereka apa yang putri mereka lakukan, mereka akan memberitahu mereka bahwa kami mempromosikan sebagai grup yang bernama Stellar. Tetapi jika Anda mencari grupnya atau Stellar ini, hanya ada foto yang hot. Mereka ini sering mendengar dari orang lain. Mengapa sih putri Anda melakukan ini? Dan di sanalah aku di sini merasa bersalah. Pada akhirnya Minhee dan juga Gayong telah pindah dari grup dan juga menjauhkan diri dari citra Stellar yang dianggap seksi. Minhee sekarang menjadi YouTuber yang sukses dan juga Gayong memiliki kafe sambil mengejar karir aktingnya. Terlepas dari kebahagiaan mereka dalam mengukir jalan mereka sendiri dalam hidup, tidak dapat disangkal bahwa agensi mereka membuat mereka terlihat seperti itu. Selama sesi tanya jawab yang diselenggarakan di saluran Minhee, Gayong mengungkapkan bahwa dalam 7 tahun mereka sebagai grup, setiap anggota hanya dibayar $9.000. Meskipun memiliki serangkaian hit dan menghasilkan uang yang signifikan bagi agensi mereka. Untuk terakhir, di sini Gayong mengatakan, saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, tapi kami tidak mendapat keuntungan sebanyak yang mereka pikirkan. Kami tidak pernah dibayar dengan benar. Jadi melihat apa yang terjadi dengan Stellar, melihat bagaimana cerita tentang mereka, di sini aku merasa sangat prihatin banget. Prihatinnya karena apa? Yang pertama adalah di sini mereka itu disuruh buka-bukaan guys, gila banget ya. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa ini tuh adalah harga dirinya gitu loh bagi seorang perempuan. Dan di saat mereka disuruh untuk melepaskan sebagian dari hal itu, jadi kayak mereka tuh merasa benar-benar kayak nothing lagi gitu. Dan orang-orang lain yang melihat mereka juga pasti berpikiran yang buruk tentang mereka, bahwa Stellar ini cuman dapat menampilkan keseksian saja, sedangkan yang lain mereka tidak punya. Padahal Stellar ini bagus banget loh guys. Aku soalnya ngikutin mereka sejak era Yupo. Di era Yupo mereka itu kan masih cute nih. Aku suka banget tuh era Yupo, tapi tiba-tiba diubah menjadi sangat panas banget untuk yang Marionette. Jadi aku waktu itu pas nonton Marionette, kalau nggak salah umur 14 atau nggak 15, aku bener-bener shock banget. Aku sih nonton sama Nuna ya. Nuna aku aja kayak shock banget guys, serius. Dan yang kedua adalah dari orang tua. Di sini orang tuanya juga pasti merasa kesal dan juga malu ya, karena orang-orang lain terus bertanya nih kepada mereka, kenapa sih kamu biarin anak kamu kayak gini? Kenapa nggak dilarang gitu ya? Ya bagaimana orang tua mau melawan ya guys? Membernya saja di sini tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Kalau mereka melawan agensi, di sini mereka harus bayar biaya penalti. Dan untuk bayar biaya penalti tidak murah. Biayanya banyak banget. Dan yang ketiga menurut aku di sini adalah masalah gaji atau pembagian hasil. Seperti yang telah diungkapkan oleh Gayong tadi, mereka di sini tidak menerima pembayaran dengan benar gitu. Banyak yang berpikir dikarenakan mereka seperti itu, mereka ini akan mendapatkan uang yang banyak. Tapi kenyataannya adalah tidak seperti itu. Agensi mereka di sini tidak pernah membayar mereka dengan benar. Itu yang dikatakan oleh Gayong ya guys, bukan aku. Ya kita harap saja semoga para member dari Stellar itu dapat sukses di jalan mereka masing-masing ya. Contohnya kayak Gayong tadi, kalau nggak salah jadi pengusaha kafe ya. Ya kita harapkan saja semoga dia sukses. Yang jadi YouTuber juga semoga sukses, makin naik juga subscriber dan juga viewersnya. Dan buat anggota Stellar yang trauma minum susu tuh, aku harap semoga dia dapat sembuh dari traumanya saat itu. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahannya baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.